Beberapa kali ikutan bukber, alhamdulillah nggak ada yang pamer pencapaian karena pada nggak jadi apa-apa. Oke, kembali lagi dengan aku di sini, Dimo Karisma di siaran 96. Nah, apa kabarnya nih cuy? Ini biasanya nih kan kalau udah pertengahan puasa, mendekati Idul Fitri, biasanya kan banyak hal-hal yang sedikit apa ya, deja vu gitu kan. Di setiap tahunnya, terutama di bulan puasa itu pasti ada hal-hal seperti ini. Nah, ngomongin tentang deja vu nih cuy, kan deja vu tuh ya mengingatkan hal-hal yang seperti dulu gitu ya. Iya gak? Iyalah. Karena kenapa? Karena ya itu tadi. Aku mau mengingatkan aja kembali kalau sebelum melanjuti video ini gitu ya. Tolong gitu loh. Subscribe. Ya enggak? Iyalah men. Ya, tolong gitu. Iya, tolong aja gitu. Oke, kita lanjut aja mungkin ya ke next kontennya. Oke. Jadi ngomongin masalah puasa, per hari ini tuh kan udah bisa dibilang ya di awal aku buat video ini udah pertengahan puasa nih cuy. Ya kurang lebih 11 atau 12 hari lagi lah gitu menjelang Haji Idul Fitri gitu kan. Nah biasanya kan per setiap tahunnya itu pasti banyak hal-hal yang ya gitulah, sering dijumpai hal-hal yang sedikit apa ya, deja vu gitu loh, karena setiap tahun pasti ada gitu loh. Apalagi kalau sekarang ini kan mungkin kalian semua di luar sana sudah keluar gitu THR-nya gitu loh. Tolong dikasih ke saya. Jadi ya itulah intinya, ya sudah ada materi-materi tambahan di saldo ataupun dompet kalian semuanya, maka pasti akan ada di mana kalian tuh pingin ngebuat suatu acara yang bersifat silaturahmi, yaitu buka bersama alias bukber. Iya nggak? Pasti men, karena ini setiap tahun pasti ada gitu loh. Kalau misalkan nggak ada yang ngajain kalian ya bekawan lah gitu, pastilah bekawan lah gitu. Itu udah menjadi salah satu tolak ukur ya, tolak ukur kalau kalian itu punya relasi banyak atau enggak gitu aja sih. Tapi kalau misalkan buat kalian gitu kan yang menganggap kalau buka bersama adalah sosok yang ya agak sedikit momok buat kalian semua yang mungkin bingung gitu ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sedikit nyeleneh ketika jumpa dengan teman-teman dahulu kala yang sekiranya menanyakan kabar, lagi apa, lagi ada kesibukan bagaimana, dan bekerja di mana sih kamu sekarang. Nah itu menjadi salah satu hal yang sedikit apa ya, tidak mengenakan gitu. Banyak hal-hal yang tidak mengenakan juga sih sebenarnya, tapi ya gitulah. Ya intinya ini aku mau ngasih tahu ke kalian pendapat orang-orang di luar sana perihal bukber. Nah ini bukber ini kan menjadi salah satu hal ya bisa dibilang momok juga gitu kan. Dan ya seperti biasa aku melihatnya itu dari segi sosial media aja, terutama di Twitter. Nah di Twitter sendiri banyak hal-hal yang menarik sih sebenarnya. Seperti kata Kak Intan Ori ini, selalu gas kalau diajak bukber, tapi kalau nggak jadi malah seneng gitu. Iya memang gimana gitu ya, ini adanya salah satu hal yang sedikit nyeleneh gitu kan, karena banyak hal-hal yang tidak menarik gitu ya ketika ada di acara bukber gitu loh. Ya bisa jadi yang nggak menariknya bukan perihal acaranya gitu, mungkin ya sebelum acaranya gitu, karena nggak ada duit mungkin gitu kan, nggak ada something yang bisa dibanggakan mungkin untuk gitu ya itulah. Dan ada lagi dari Kak Dita Mukhtar ya, beberapa kali ikutan bukber, alhamdulillah nggak ada yang pamer pencapaian karena pada nggak jadi apa-apa. Ya memang gitu sih, kalau ada circle
Deadwood gitu kan. Tapi ya memang ya mau gimana gitu ya. Tapi itu ya intinya sih kompak ya. Kompak untuk tidak menjadi sesuatu apa-apa gitu dalam kehidupan gitu kan. Iya enggak? Iyalah. Nah, dari Bang Hellboy ya. Bukber paling lama 20-30 menit, selebihnya gibah, adu outfit, adu pencapaian, main handphone, foto-foto, bumerang, tiktokan, acara selesai terus pulang upload story. Lalu ada ya caption lah gitu ya. Indahnya kebersamaan dengan teman-teman. Ya, ini sebenarnya tweetnya ini lebih apa ya? Lebih sebenarnya ya memang real gitu. Real di dunia nyata. Seperti ini. Kurang lebih gitu kan. Kurang lebih seperti ini. Ya kan banyak game gitu kan. Aku pun sebenarnya nggak punya ekspektasi yang enak gitu loh kalau misalkan bukber nih. Karena kenapa? Karena ya memang benar gitu loh. Benar ada hal-hal yang sekiranya itu nggak mengenakan. Terutama orang-orang yang sekiranya apa ya, lebih kayak mamerin gitu loh. Maksudnya gini loh, bukber itu kan ditujukan untuk silaturahmi gitu loh. Ya nggak? Karena ini udah jadi penyelewengan gitu loh. Penyelewengan terhadap bukber ini. Yang seharusnya bukber ini citranya bagus jadi jelek dikarenakan ada orang-orang seperti ini gitu loh, kayak PTT gitu kok kota orang Tanjung Bali, pantang tak top. Iya memang betul kali lah aku bilang. Terus kata Kak Eja Hazami ya, bagaimana cara kalian menolak ajakan bukber di bulan puasa dengan sopan tanpa menyakiti hati yang mengajak? Ini langsung ada dibalas-balas ya dari tweetnya Kak Eja Hazami ini. Langsung banyak yang balas ya. Dan dari balasannya itu dari F______IND. Lagi bersin nih. Atau lagi batuk-batuk nih. Niscaya pada mundur. Oh ya, dia membawa indikasi COVID ya. Membawa alasan ancaman-ancaman virus Wuhan gitu kan. Ya bisa juga sih sebenarnya, cuman nggak ya oke lah, not bad lah. Nah dari Kak halus saya siapa ya, nggak tahu siapa, tanya kapan bukbernya terlebih dahulu, lalu jika dia membalas hari Senin atau hari lainnya, maka kamu bisa membalas dengan sebelumnya, makasih udah ngajak buat bukber, tapi maaf banget aku nggak bisa ikut, rumahku jauh, atau buat yang rumahnya jauh dari lokasi bukber dan di tanggal segitu aku apa nih kok setengah-setengah ya, mungkin dia buat alasan hal-hal yang apa ya, sedikit masih make sense lah gitu ya kan. Ya mungkin bener juga gitu kan, misalkan nih rumah kalian tuh di mana, terus tanya tuh buat acaranya tuh di mana, tanggalnya kapan, waktunya kapan ya kan. Begitu di hari H ya kan, tahu nih kalau misalkan tempat bukbernya itu, lokasi bukbernya itu jauhan. Jadi begitu di hari ya, aduh cuy, kayak mana ya, aku agak susah nih karena rumahku dengan tempat lokasi kita bukber tuh jauh kali cuy. Kalau kita pulang nanti kan kira-kira jam 10, jam setengah 11 aku tuh masih di jalan gitu. Karena banyak sekarang begal-begal yang berkeliaran gitu loh di areal-areal menuju rumahku dari tempat bukber kita gitu loh. Apalagi sekarang kan begal udah dikasih apa ya, jaminan tidak menjadi tersangka gitu. Nah gitu, jadi ada alasan-alasan yang masih make sense yang dikasih tahu sama akun halo saya siapa ya ini gitu loh. Ajakin bukber nggak usah maksa orang ikut biar lengkap. Mau lengkap kumpul semua yang besok di Padang Mahsyar aja. Ya bener sih gitu, maksudku kayak apa ya, belum tentu orang yang mau bukber ataupun diajak bukber nggak mau itu karena emang nggak mau sama tongkrongannya ataupun mungkin dengan acaranya gitu, bukan, mungkin karena kesibukan gitu kan. Entah mungkin dia sibuk sibuk mengantisipasi hal-hal pertanyaan yang mungkin sekiranya menyakiti hati beliau gitu kan ya, bisa jadi gitu loh. Yang kayak gitu tuh ya udahlah ya, jadi hal-hal rahasia umum aja lah. Terus ada yang jawab nih, benar, nggak usah segala ngatain nggak asik atau sok sibuk.
Kalau orang nolak, bisa aja dia emang malas ketemu lu katanya. Ya, ya iya sih ya. Ya gitulah. Gitulah. Alasan aku nggak pernah ikut bukber tuh karena pasti dikacangin, didiemin, nggak diajak omong anjir. Maksa-maksa suruh ikut, pas ikut didiemin sakit hati dah. Jadi sampai sekarang namanya bukber atau kumpul alumni nggak pernah. Enak sendiri atau ama yang jadi iya ini jadi polemik juga nih ketika bukber gitu kan. Ada mungkin golongan orang yang sekiranya nggak masuk nih dalam obrolan-obrolan ketika di acara-acara bukber ini gitu loh. Dan ini menjadi indikasi kuat bahwasannya bukber sebenarnya ini hanya hal apa ya, rame-ramean aja udah gitu. Rame-ramean terus kayak ngumpul gitu kan. Maghrib kelewatan, terawih enggak gitu kan ya gitu. Tapi ya gitulah, terjadi di kota-kota besar di Indonesia lah intinya. Nah, aku bisa ngasih tips nih gitu ya. Kalau misalkan kalian mau ikut bukber gitu kan, lihat dulu gitu loh, background orang yang ngajakin bukber tuh gimana bu gitu loh. Misalkan ini orang memang circle lo yang udah lama tapi terus ini di acara ini diketemukan kembali, atau memang sekiranya nih circle memang udah sehari-hariannya untuk di saat kalian sekarang ini itu memang udah sering jumpa gitu. Nah, ini tips aja ya, boleh kalian ambil, boleh nggak diambil juga nggak masalah. Nah, kalau misalkan dari aku, lebih bagus ikut acara bukber yang sekiranya circle-circle-nya itu yang ada di realita kalian ataupun kehidupan kalian untuk saat ini, ataupun untuk saat sekarang ini gitu loh. Misalkan kalian ini udah kerja gitu kan, ya kan? Ada dua golongan ini yang mau ngajak bukber. Satu, kawan kerja kalian, yang kedua kawan sekolah kalian ataupun kawan kuliah kalian maybe gitu kan. Nah, ini bisa ini kan pilihlah orang yang mungkin sekarang pun itu masih stay dengan kalian. Nah, kalau misalkan seperti itu mengurangi hal-hal yang sekiranya apa ya, hal-hal pertanyaan yang ya basa-basi itu nggak ada gitu. Kadang ada sih yang kayak misalkan orang-orang yang udah lama nggak jumpa mungkin udah aukart gitu kan. Dulu mungkin ya deket banget gitu kan. Mungkin sekarang kalau misalkan udah nggak jumpa ini kayak ya sedikit aukart ataupun ya agak grogi lah gitu. Jadi menanyakan hal-hal yang sekiranya nggak penting untuk dipertanyakan gitu. Misalkan kerja di mana bu sekarang? Dengan sekarang dia pakai baju Brimob gitu kan, ataupun dia mungkin sekarang pakai baju coklat Milo gitu kan, ya intinya ya kita tahu juga dia tuh menanyakan seperti itu tujuannya untuk apa sih, udah tahu kita ada rahasia umum gitu. Cuman ya kayak gitu yang gue bilang, kita mengurangi hal-hal pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan cara memilah-milah ini bu. Memilah-milah sekiranya cocok yang mana nih mau kita ikuti bukbernya nih. Nah, kalau saran dari aku, kalau kalian nggak kuat mentalnya untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pilihlah circle-circle yang sekarang kalian itu masih deket, ya nggak? Yang istilahnya masih berbaur lah gitu. Misalkan kawan kerja kan setiap hari kan bakal jumpa gitu kan. Ya ikutin aja yang kayak gitu. Atau mungkin ya tetangga-tetangga kalian gitu atau gimana lah. Ya lebih amannya lagi ya keluarga, tapi ya nggak juga, keluarga kadang ada juga yang gitu. Jadi intinya ya pandai memilah-milah aja sih. Kalau kalian nggak tahan nih, mentalnya agak goyang gitu kan, ditanya-tanya masalah pertanyaan yang sedikit yang skakmat gitu ya kan, kayak main catur. Saran aku jauhilah ajakan-ajakan bukber yang circle-nya itu udah lama nggak ketemu cuy gitu loh. Nah, karena itu bakal ruwet. Nanti bakal ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang aduh. Oke, mungkin itu aja mungkin kali ya untuk perihal bukber kali ini. Sebenarnya ini ya udah lama mau aku buat nih konten seperti ini, cuman ya faktor M juga gitu kan, bukan money ya tapi kemales ya. Dan sekali lagi aku bisa sampaikan ke kalian, bagi kalian yang mungkin sampai detik ini masih stay lihat video aku, jangan lupa nih, tapi sebelumnya aku makasih gitu kan, tapi ya Mbok ditambah gitu loh, biar bertambah nih terima kasih aku ke kau gitu kan. Nah ya subscribe bu, nih subscribe ya kan, di subscribe. Oke?
Oke, kalau misalkan kalian mau like aja. Ataupun mau komen tambah-tambahan sarannya gitu kan. Entah apa kayak gitu ya, terserah kalian lah. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk di video kali ini. Aku Dimo Karisma di siaran 96. Bye-bye.